Baik, sebelum kita coding lebih lanjut, kita akan explore dulu mengenai editor yang ada di Android Studio ini. Eh, jadi kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri ini sudah disediakan oleh Android Studio file-file yang dibutuhkan dalam coding dalam pembuatan aplikasi Android. Nah, kalau kita pilih ya, strukturnya itu di project, kemudian kita klik di sini. Nah, ini adalah struktur sebenarnya dari folder-folder yang dibuat di Android Studio. Sini di app itu ada folder build. Nah, build ini nanti APK yang sudah di di run dan kemudian tidak ada error nanti akan di build di folder build. Kemudian untuk yang berikutnya adalah folder library, kemudian folder source ya. Folder source ini ada main, kemudian Java. Nah, di sini file Java yang dipakai untuk codingnya. Jadi ini main Java, main activity Javanya. Kemudian ada lagi folder rest. Nah, ini untuk resource-nya. Nah, resource yang paling penting adalah di layout ya. Ini untuk pengaturan tampilannya. Resource lain, misalkan ada tambahan resource lain, itu biasanya ditaruh di drawable. Untuk yang ini ada drawable yang versi 24. Nanti ditaruhnya di sini. Kemudian ada lagi map dan lain sebagainya ini. Ada juga folder value, itu untuk uh, pengaturan. Kalau di sini misalkan color ya, untuk menyimpan warna-warna yang dibutuhkan. Jadi nanti kita tidak perlu pakai kode ini ya, tapi kita tinggal panggil aja namanya. Atau string ya, string app name. Kalau kita panggil app name, nanti otomatis teks ini yang akan ditampilkan. Ada juga style ya. Nah, ini kita tidak akan bahas lebih lanjut dulu, nanti di video berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Ini untuk struktur uh, dari aplikasi Android yang akan kita buat. Berikutnya kita ganti dulu ke Android ya, biar kita fokus di sini saja. Jadi yang pertama kita perlu lihat adalah untuk yang activity main XML ya. Ini untuk yang tampilan yang akan kita panggil ketika aplikasi dibuat. Nah, kita bisa memilih sebenarnya ya. Memilih misalkan untuk yang tampilan di sini kan ada pilihan, ada code, ada split, ada desain. Nah, untuk yang desain ini kita diberi tampilan, kemudian tinggal drag and drop ya. Jadi kita tinggal pilih kemudian tarik. Nanti misalkan ini ya, kita tambah text view. Nah, kita tinggal tarik kemudian taruh, nanti otomatis akan buat di sini ya, langsung gimana kira-kira jadinya gitu ya. Atau mungkin kita lebih suka yang kode. Nah, kode ini isinya adalah kode XML ya. Sebenarnya ketika kita drag and drop di sini nanti otomatis akan dibuatkan. Contohnya misalkan ini ya, text view-nya kan ada satu. Ketika kita tarik text view-nya ya ke sini, nanti otomatis akan dibuatkan di kodenya jadi dua di sini ya. Ya, atau misalkan separuh-separuh ya, misalkan saya suka coding dan pengen lihat hasilnya seperti apa ya, kita bisa split seperti ini ya, split ya. Oke. Baik, untuk struktur dari tampilannya, saya cari dulu. Untuk struktur tampilannya bisa dilihat di komponen tree ya. Untuk layout itu
untuk yang tampilan itu biasanya terdiri dari view ya. Ini istilahnya view, text view ini view, kemudian button ini adalah view, image view, scroll view dan lain sebagainya. Nah, dia untuk menampung view itu biasanya kita menggunakan layout. Nah, layout ini yang mengatur mengenai bagaimana view itu akan ditampilkan ya. Misalkan kita contohkan aja, kita pilih ya yang constraint layout itu, kita convert dulu jadi, sini ada beberapa pilihan, bisa pakai linear layout, relative layout, ada frame layout, coordinator layout. Yang paling gampang adalah yang ini ya, kita coba yang linear layout. Nah, kalau linear layout itu ketika tampilan kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan di sini kan ada pilihannya adalah horizontal. Maka ketika kita tambahkan sebuah view ya, otomatis dia akan view-nya itu ya akan horizontal. Jadi setelah text view ini ya, text view ini kemudian kita tambahi lagi view, entah itu button atau text view, akan ditampilkan di sebelah kanannya, karena ini sistemnya linear dan horizontal. Kita juga bisa pilih, misalkan kita klik kanan, nanti linear layoutnya convert orientation to vertical ya. Ya. Nah, nanti tampilannya adalah setelah hello world ini, ketika ditambahi view, nanti view-nya akan ditaruh di bawahnya ya. Jadi layoutnya secara vertikal ya, layoutnya secara vertikal. Nah, bagaimana cara untuk merubah-rubah ini? Contohnya di sini ya, seperti ini text view-nya ternyata height-nya itu sesuaikan dengan panjang dari layout-nya ya. Nah, kita bisa atur-atur ini ya, atur bagaimana panjang, kemudian tingginya, kemudian isi dari teksnya itu di sebelah kanan di sini di atribut ya, di atribut. Nah, contohnya di sini ID-nya text view 3 ya, text view 3. Kita bisa ganti misalkan text view 1 ya. Kemudian layout weight-nya itu wrap content ya. Text view ini kan kalau dari komponen tree-nya itu bagian dari linear layout ya, bagian dari linear layout. Jadi nanti panjangnya itu kalau misalkan di wrap content disesuaikan dengan panjang kontennya ya. Kalau misalkan kita tulis nah, kita bisa merubah tulisannya di teks ini ya, di teks ini. Kalau misalkan kita tulis misalkan cancel dulu, kita tulis pemrograman Android. Nah, panjangnya itu akan menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kemudian untuk height-nya ya, tingginya pilihannya bisa wrap content ya, bisa juga match parent ya, match parent. Ini kenapa tingginya? Karena tingginya sesuai dengan ini karena bawahnya memang tidak ada view lagi gitu ya. Nanti kalau kita tambahi view lagi, nah ini height-nya ya, height-nya. Nah, kita height-nya yang kita kasih 0 ya. Jadi nanti kalau kita tambah lagi akan menyesuaikan dengan kontennya. Oke. Ini adalah layout yang akan ditampilkan di Android-nya. Nah, untuk pengaturan ini ditampilkan atau tidak itu kita baliknya itu ke kodenya ya, .java-nya ya. Nah, di .java ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah package ya, nama package ya, sesuaikan dengan ketika kita membuat project. Kemudian ada import. Nah, ini untuk defaultnya itu ada Android Apps Activity, Android OS Bundle ya. Nanti
Kalau misalkan program kita atau aplikasi kita itu butuh lebih banyak kelas, ya nanti bisa ditambahi lagi ya. Untuk sementara tidak ada perubahan di sini. Kemudian public class main activity, ini nama kelasnya, karena kita membuatnya nama kelasnya yang untuk kelas utama adalah main activity. Itu dia mengextend activity. Nah, karena kita mengextend atau kita itu merupakan kelas turunan dari activity, ya activity itu syaratnya adalah harus mengoverride protected on create. On create. Jadi kelas yang sudah mengextend activity pastinya akan butuh override untuk yang on create. Nah, di on create ini adalah fungsi yang akan dipanggil pertama kali ya ketika kita membuka aplikasi Android itu. Jadi ketika membuka langsung activity-nya yang dipanggil adalah main activity, langsung arahnya ke on create. Nah, di on create ini di sini harus ditulis layout mana yang mau dipanggil. Nah, ini set content view r.layout activity main, sesuaikan namanya dengan XML ini ya, layout XML nya ya. Namanya adalah activity main. Nah, berikutnya kalau sudah tinggal di run ya, di run. Nanti aplikasinya akan diinstal di Android virtual device-nya ya. Oke, masih compile. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi yang kita buat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sesuai dengan tampilan yang dibuat di sini.